Di balik aroma gurih yang menggoda dan warna kuning keemasan yang menggugah selera, tersimpan kisah panjang kuliner khas dari ujung timur Pulau Jawa. Yap, ayam lodo. Hidangan tradisional asal Tulung Agung dan Trenggalek ini bukan sekedar masakan ayam biasa. Perpaduan cita rasa pedas, gurih santan dan aroma rempah yang kaya, hasil dari proses memasak yang full effort dan skill turun-temurun. Salah satu ayam lodo yang tersohor di Trenggalek yaitu ayam lodo Pak Yusuf. Bahkan ada yang menyebut sebagai pelopor ayam lodo yang dikomersilkan sejak tahun 87. Nah, yang menarik dari ayam lodo adalah proses pembuatannya. Ayam dilipat terlebih dahulu menggunakan kayu dengan posisi kaki dilipat ke dalam dan kepalanya menunduk. Dipeliti berarti ya, semua. Dipeliti, Lalu setelah itu diingkung. diingkung. Ya, diingkung. Fungsinya untuk Agar kualitas rasa juga, terus kemudian tampilan itu menarik. Jadi ini juga yang namanya lodo itu harus diingkung dulu. kenapa tuh Pak? Nah, karena lodo ini tradisi untuk bancaan. Jadi bancaan itu ayamnya harus diingkung dan disajikan utuh. Disajikan seperti utuh ini ya? seperti ini. Jadi masih ada kepala, kaki, Lengkap semua ya? Lengkap semua. Karena ayam lodo spesial, tentu prosesnya pun tak semudah itu. Harus melewati banyak tahap. Kayak gini nih, ayam wajib diingkung. Nah, ini begini. Dalam budaya Jawa, ayam ingkung punya makna mendalam, melambangkan rasa syukur, penyerahan diri kepada Tuhan, dan permohonan berkah. Kata ingkung berasal dari bahasa Jawa kuno manekung, yang berarti memanjatkan doa. Sementara ayam utuh melambangkan keutuhan keluarga, keberkahan, serta harapan rezeki yang mengalir. Nah, jadi sebelum dibakar nih, ayamnya nih direbus dulu selama 10 menit supaya minyaknya berkurang dan pas dibakar tuh agak keset, jadi makin gurih dan lezat rasanya. Kita tunggu 10 menit nih. Setelah itu, ayam langsung dibakar tanpa menggunakan bumbu atau tambahan apapun. Dalam sehari, bisa 100-150 ekor yang dibakar tuh. Oh iya, ayam yang digunakan adalah ayam kampung berumur 60 hari sampai 75 hari atau 2,5 bulan karena dagingnya lebih padat dan lebih empuk. Nah, jadi ini tuh dibakarnya setengah matang. Jadi kalau ini tuh nggak sampai matang ya. Kalau matang banget justru malah nanti lepas Bang ya. Ini nanti gosong dan juga jadi gampang lepas ayamnya. Ini sekitar 10-15 menit lah dibakarnya. Dan ini arangnya spesial nih, pakai arang akasia aja dari dulu ya? Iya. Oh, kenapa nggak ganti arang yang lain? Nah, meletus-meletus gitu loh. Oh, jadi apa? Keluar abu-abunya gitu ya? Jadi harus pakai arang akasia supaya nggak keluar tuh abu-abunya seperti itu. Baranya Biar aman baranya. Arang yang terbuat dari kayu akasia punya kepadatan tinggi dan menghasilkan panas yang stabil. Plus tahan lama. Arang ini bisa digunakan untuk memanggang karena panasnya intens, tidak terlalu berasa dan efektif untuk memasak cepat. Nah, menariknya, ada kunci rahasia yang nggak boleh di skip. Setelah dibakar, ayam justru dibersihkan lagi loh Secret Lover. Pak, ini video pertama kali saya lihat nih. Iya. Habis dibakar kok dicuci tuh. Iya. Kenapa Pak? Biar apa? Ini biar bersih karena di sini kan masih ada ini hitam-hitam ini ya, bekas bakaran ini harus dibersihkan. Ini harus bersih hitam-hitamnya. Itu juga agar kualitas ayam nanti rasa gurihnya itu keluar. Bukannya gurihnya itu dari yang apa? Biasanya kan ketika kebakar tuh daging ayam itu yang hitam-hitam itu kan smoky rasanya itu kan bukan itu jadinya ya justru ya? Paling hitam ini kita bersihkan, tapi smokinya yang paling gurih itu di sini. Bagian ini Bagian ini bagian dada. Dada ya? Oh. Bagian dada atau bagian paha ini. Yang ini yang masih ada gosong-gosongnya. Ini smoky sekali. Ini gosok dulu biar bersih. Tidak akan habis hitamnya karena gosong itu tidak mungkin akan hilang. Proses mencuci ayam setelah dibakar juga harus dengan air mengalir Secret Lovers, agar semua sisa terbawa arus air tanpa merusak tekstur. Selain soal kebersihan, juga menyangkut tradisi, budaya dalam proses pembuatan ayam lodo, yang juga berkaitan dengan sunnah dalam agama Islam.
agar higienis. Proses memasak ayam lodo tak berhenti sampai di situ saja. Selanjutnya, ayam direbus dengan bumbu rempah-rempah. Jadi ini ada laos, jahe, kunyit, terus kemudian rempah-rempahnya, terus kemudian ada cabai merah, terus ada cabai keriting. Ini ada daun salam, daun pandan. Oh, tadi yang di atas. Iya, daun pandan. Panas karena di depan api. Keringetan banget ini. Di depan api ini. Ya seperti inilah. Dan setelah ini dikeringkan juga ya Pak? Iya, ditiriskan terus kemudian kita kukus. Berapa lama Pak ini rebusnya? Ini direbus 20 menit. Hidangan tradisional sudah ada sejak era Kerajaan Majapahit. Ayam lodo dulunya merupakan makanan kerajaan. Hanya bangsawan dan keluarga kerajaan saja yang bisa menyantapnya. Wah, ternyata habis direbus masih dikukus lagi loh Secret Lovers. Panjang ya prosesnya. Wah, ini berarti habis direbus dikukus? Iya, ini dikukus. Nah, ini daun pisang untuk? Iya, ini untuk alasnya. Jadi alasnya. kita pakai alas daun pisang. Supaya agar apa Pak? rasa lodonya nanti gurih karena aroma daun pisang ini. Kita masukkan daun pisangnya dulu. Iya. Langsung kita kukus berarti Pak ya? Iya, kita kukus. Iya. Oke. Oke, ya. Kemudian kita masukkan ini lodonya. Emang kalau nggak pakai daun pisang kenapa Pak? Aromanya kurang gurih nanti. Karena aroma daun pisang itulah menjadi gurihnya Gurih ya. lodo. Proses pembuatan yang tak sebentar untuk mendapatkan tekstur daging ayam yang super empuk dan bumbunya meresap sampai ke tulang. Makna filosofinya terkait erat dengan tradisi dan simbolisme Jawa. Dalam setiap tahapan tersimpan nilai kesabaran dan ketulusan. Ayam yang dibakar lalu dimasak lagi melambangkan pembersihan diri. Selain itu, perpaduan antara api dan air juga mengajarkan keseimbangan hidup. Satu porsi berapa sih Pak kalau yang potongan Pak? Yang potongan kita satu porsi 25.000 yang paling kecil. Terus kemudian ada 30.000. Terus kemudian ada 35.000 satu potongnya. Kalau yang satu ekornya ada yang 100.000, 110 sama 120. Ayam lodo khas Trenggalek biasanya disajikan dengan kuah khas rempah pedas, ditambah cabai asmoro yang berasal dari Malang. Wah, pasti udah ngiler banget ya kan? Nggak afdol sih kalau nggak cobain ayam lodo. Jadi penasaran rasanya seperti apa ya? Ayam lodo nih, wah. Kita kasih lihat prosesnya Pak. Udah dibakar, direbus, dikukus semua prosesnya. Saya cobain di kuahnya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget Pak. Wah, mantap. Dan kerasa pedesnya ya. Iya. Bumbunya agak pedes ya. Iya. Kita cobain dagingnya nih. Wah, nih. Ayo ini aja coba ya. Oh, nikmat banget. Smokinya kerasa, terus juga karena direbus tadi pertama tuh pakai bumbu rempah, kerasa banget, legit, gurih. Wah, mantap banget nih. Ayam lodo memang menjadi ikon kuliner di dua daerah, di Trenggalek dan di Tulungagung. Menariknya nih, ternyata ada perbedaan antara ayam lodo di Trenggalek dan juga di Tulungagung. Di Tulungagung, ayam lodo Busri jadi salah satu yang termasuk legend. Salah satu nasi lodo di Tulungagung langganan para pejabat nih Bu ya. Gue lihat banyak banget yang kesini Bu ya. Bu, ini kalau ditanya nih spesialnya nasi lodo Busri itu apa sih Bu? Pedes biasanya. Pedes. Pedes deh. Beda-beda loh, anu lodo Tulungagung sama Nggalek niku mboten sami. Oh, bedanya apa Bu berarti? Bedanya lek Nggalek utuh, lek mriki kan nggih dipoklek ngeten iki. Suwir-suwir seperti Iya. itu. Ini sayur apa berarti Bu? Kacang sama labu sama tahu, Mas. Kacang, labu, Nggih. tahu. Nggih. Satu porsi berapa sih Bu? Beda-beda loh, Mas. Kalau suwir 10.000, lek paha 13. Ayam lodo sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda pada tahun 2016 sebagai kekayaan budaya Jawa Timur. Wajar saja ya, jika sejak dulu hingga sekarang ayam lodo kerap disajikan pada acara-acara penting atau ritual adat seperti tasyakuran, pesta pernikahan,
dan selamatan. Karena bagi orang Jawa, makanan bukan sekedar pengisi perut, tapi juga ungkapan rasa syukur dan harmoni dengan alam semesta.